Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kandang reyod ya, kandang amburadul. Tentunya di channel saya, yaitu di channel Peternak Desa. Dan untuk konten kali ini, insya Allah saya akan menyajikan sebuah konten tentang hal apa saja yang menunjang terhadap pertumbuhan tanduk domba. Sebetulnya video pembahasan tentang hal yang menunjang terhadap pertumbuhan tanduk domba itu saya sudah bahas ya di video sebelumnya. Namun mungkin pembahasannya kurang jelas sehingga menimbulkan banyak pertanyaannya mengenai hal tersebut. Dan untuk kali ini insya Allah saya akan membuat video ulang tentang hal apa saja yang menunjang terhadap pertumbuhan tanduk domba. Hal yang menunjang terhadap pertumbuhan tanduk domba sepengetahuan saya ya, itu ada tiga ya, ada tiga hal. Yang pertama yaitu faktor gen ya, faktor genetik ataupun faktor turunan. Yang kedua faktor yang menunjang terhadap pertumbuhan tanduk domba itu adalah faktor pakan ya. Dan yang ketiga yang menunjang terhadap pertumbuhan tanduk domba itu adalah faktor perawatan. Nah, dari tiga hal tersebut itu terbagi dua. Ada yang pokok dan ada yang namanya penunjang ya. Yang pokok itu satu, mana yaitu genetik. Genetik itu adalah pokok ya. Pokok untuk menentukan kesuburan tanduk domba itu ada di genetik. Sedangkan yang dua lagi yaitu perawatan dan juga pakan itu hanya sebatas penunjang ya. Penunjang untuk kesuburan ataupun untuk memiliki tanduk yang bagus pada domba. Kenapa? Karena kita berbicarakannya yang nomor pertama terlebih dahulu yaitu faktor genetik. Faktor genetik itu sebetulnya sangat menentukan. Jika dihitung persentase itu adalah 80% ya. Faktor genetik akan menentukan bahwa kita akan memiliki domba yang bagus, dan tidaknya itu ditentukan 80% ya. Dan 20%-nya itu ada di penunjang, itu di perawatan dan juga di pakan. Maka dari itu kepada para pemirsa ataupun para peternak, terkhusus para peternak pemula, jika kita ingin memiliki tanduk domba yang bagus, maka kita harus memastikan terlebih dahulu kita memiliki bibitan yang genetiknya bagus dan juga pejantanan juga harus bagus untuk menghasilkan tanduk domba yang bagus. Karena apa? Karena jika kita ingin memiliki tanduk domba ataupun domba pejantan yang tanduknya bagus, tapi faktor gen ya ataupun turunan bibit dan pejantannya itu tidak bagus, itu mustahil ya. Karena apa? Karena akan dihasilkan domba yang memiliki tanduk bagus itu dari bibitan dan pejantan yang bagus. Itu yang pertama ya, yang harus kita ketahui terlebih dahulu, itu pokok ya. Yang kedua ada penunjang. Penunjang itu yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu yang pertama faktor pakan ya. Pakan itu penunjang. Dan bukan tidak penting, justru penting ya faktor pakan juga. Karena apa? Karena walaupun faktor genetiknya juga bagus ya. Contoh kita memiliki domba yang genetiknya bagus untuk pertumbuhan tanduk, terkhususnya karena kita sedang membahas tanduk. Jika kita tidak bagus dalam memberikan pakan, itu juga akan mempengaruhi ya terhadap pertumbuhan tanduk. Terkhusus di pakan tambahan yang paling menunjang. Kenapa? Karena pakan tambahan itu sebetulnya tidak perlu dikasih banyak ya oleh kita. Semisal kita memberikan ampas tahu, jika tidak ada kita bisa memberikan dengan yang alami saja, semisal singkong ya, yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Dan juga bisa menggunakan buah pepaya yang masih muda, bisa juga menggunakan labu siam dan lain-lain ya, yang bisa kita gunakan untuk pakan tambahan. Itu juga sangat menunjang, apalagi pakan pokok ya. Jangan sampai domba kita mengembik pakan pokok itu hijauan ya, rumputan dan dedaunan. Itu kita harus memberikan skala banyak ya. Itu karena itu akan menunjang terhadap pertumbuhan tanduk, bahkan bukan hanya tanduk, menunjang juga terhadap pertumbuhan badan ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ya, yaitu pemberian masih di penunjang, yaitu bukan pemberian tapi perawatannya. Itu juga sangat menentukan untuk pertumbuhan tanduk domba. Kita harus memberikan perawatan yang bagus ya, dari mulai ngebutrik tanduk. Jadi jangan membiarkan itu dapur tanduk domba itu bulunya itu panjang ya. Itu harus dibersihkan dari bulu-bulunya. Dan
perawatan itu bisa juga kita dikompres ya, dikompres. Kalau saya setiap 2 hari sekali. Kalau saya tidak kerjaan yang lain, mungkin yang saya lakukan setiap hari dikompres ya, menggunakan air hangat setiap pagi. Dan juga kita bisa menggunakan alat penyubur-penyubur yang lain, semisal kita menggunakan minyak biawak ya. Jika tidak ada, kita bisa menggunakan minyak apa itu namanya, mentega ya. Dan banyaklah penyubur-penyubur tanduk yang lain yang bisa kita gunakan untuk tanduk, yaitu untuk perawatan. Ya mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan mengenai masalah tanduk domba. Dan mohon maaf ya kepada pemirsa, saya menyajikan videonya itu tidak bagus ya. Yang saya bicarakan itu tidak dengan praktek, tapi yang saya video itu hanya sebatas video domba saja. Karena saya sebetulnya bukan untuk membagikan video ya, karena jika berbicara video itu banyak ya channel-channel yang lain yang lebih bagus ya videonya dan kandangnya lebih bagus, tapi tujuan saya hanya untuk membagikan suara saya saja ya. Dan video ini hanya sebatas untuk pengantar saya ketika bicara dan untuk pemanis saja ya. Karena jika saya berbicara tidak ada apa-apanya, mungkin jenuh juga ya. Dan sambil mendengarkan suara saya, para pemirsa menonton domba-domba yang ada di peternak desa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk para pemirsa. Dan salam ngarit untuk para peternak, terkhusus para peternak pemula. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Yang suka sama video saya, silahkan di like, di share, di subscribe ya. Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hitam ini, yang bulu sambung, usianya baru 7 bulan ya. 7 bulan lebih mungkin. Badannya kecil ya, tapi tanduknya sangat besar. Dan yang putih ini usianya baru 4 bulan ya. 4 bulan juga kurang, baru disapih kemarin. Tapi tanduknya bagus ya, walaupun badannya kecil. Mungkin nanti masuknya di kelas C ya, utama kalau yang putih, karena tulang-tulangnya bagus. Dan mungkin ini juga di C ya, di C juga masuk mungkin.